Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dan selalu bahagia. Amin. Baik. Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu mengejutkan. Inilah pesan untukmu yang harus kamu dengar. Oke Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Five of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Five of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Emperor. Kartu keempat. Di sini ada Seven of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Five of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada Queen of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ten of Pentacles. Oke, Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Mengejutkan. Inilah pesan untukmu yang harus kamu dengar. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Ten of Pentacles. Nah, memang telah terjadi, ya, memang sedang terjadi begitu banyak keadaan dan situasi yang selama ini membuat kamu terjepit dan terpuruk. Kamu seolah dikhianati, seolah mendapatkan perlakuan yang gak benar, di mana kegiatan-kegiatanmu seperti pekerjaan, bisnis, usaha, sepertinya gak kamu temukan lagi kenyamanan di sana. Karena di sana benar-benar banyak kebohongan, manipulasi, permainan-permainan yang gak benar. Sehingga akhirnya kamu mulai merasa, apa gunanya penghasilan besar, gaji yang tinggi, sedangkan hal-hal yang terjadi pada kegiatanmu ini sangat bertolak belakang dengan apa yang kamu inginkan. Sangat tidak membuatmu nyaman. Sehingga benar saja di saat kamu mendengarkan intuisimu, di saat kamu tangkap pesan yang tersirat dari keadaan ini, akhirnya kamu benar-benar bisa melangkah keluar dari circle, dari lingkungan yang negatif. Meskipun kamu harus kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, usaha, dagangan, tetapi ini langkah yang harus diambil. Sehingga sedikit demi sedikit kamu mulai merasa lega, merasa nyaman. Karena kamu telah keluar dari keadaan dan situasi yang selama ini selalu membuat kamu nggak nyaman, selalu membuat kamu tertekan. Dan akhirnya kamu mulai bisa menata kembali, berusaha lagi, berjuang lagi, membangun kembali bisnis, dagangan, dan akhirnya sedikit demi sedikit keadaan mulai membaik. Situasinya mulai lebih baik. Karena orang-orang yang toksik, lingkungan-lingkungan yang negatif sudah benar-benar jauh dari hidupmu. Di saat itulah kamu benar-benar bisa mampu meningkatkan kembali pekerjaanmu, kegiatanmu yang mungkin baru-baru ini kamu dapatkan, yang baru-baru ini kamu temukan. Sehingga ada rasa aman, ada rasa nyaman,
yang kamu rasakan di dalam melakukan hari-harimu, menjalankan hari-harimu, di dalam melakukan kegiatan-kegiatanmu. Dan akhirnya mulai menunjukkan progres yang baik. Ada peningkatan, ada kemajuan. Dan sedikit demi sedikit, ya, finansialmu, pemasukanmu kembali stabil. Dan akhirnya ada kebutuhan-kebutuhan yang mampu kamu penuhi dengan sangat baik. Baik kebutuhanmu, kebutuhan keluargamu, kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Walaupun belum begitu baik, belum begitu maksimal, tetapi ini cukup untuk membuatmu nyaman dan mereka bahagia. Jadi apa gunanya ya penghasilan tinggi, gaji yang besar, kalau kita nggak mendapatkan kenyamanan di sana? Oke, jadi memang kamu telah mampu mendengarkan pesan yang tersirat, mendengarkan intuisimu, mendengarkan kata hatimu, sehingga kamu mengambil langkah yang berani. Dan akhirnya kamu terbebas dari lingkungan, dari orang-orang, dari pihak-pihak yang mungkin tidak tepat dan tidak cocok untuk dirimu. Dan akhirnya kamu mampu membangun kehidupanmu kembali menjadi lebih baik. Ya, ditambah dengan orang-orang, dengan lingkungan yang jauh lebih sehat, yang jauh lebih positif. Oke? Jadi inilah mungkin salah satu pesan tersirat yang harus kamu dengar. Karena apapun yang terjadi, apapun kenyataannya, kita harus benar-benar bisa menyikapinya dengan positif. Menyikapinya dengan pemikiran dan hati yang benar-benar terbuka, sehingga kita mampu memutuskan, mengambil langkah, menyusun strategi-strategi terbaik agar kita bisa lebih baik daripada keadaan kita sebelumnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, ini menggambarkan kekalahan, menggambarkan situasi yang tidak baik-baik saja. Ya. Jadi dulu memang kamu memiliki pekerjaan yang bisa dikatakan oke. Bisnis yang bisa dikatakan bonafit. Ya. Ada penghasilan yang baik. Tetapi justru ya dengan hasil yang baik itu kamu nggak merasa nyaman. Kamu merasa selalu kalah, bertentangan dengan apa yang terjadi. Sehingga kamu selalu merasakan bahwa situasi dalam hari-harimu ini tidak baik-baik saja. Akhirnya kamu ketahui bahwa memang bukan di sini tempatmu. Memang bukan ini lingkungan yang kamu inginkan. Setelah kamu ambil keputusan besar ya untuk segera pergi, hengkang, tinggalkan lingkungan lamamu, kegiatan lamamu, kamu mulai mendapati situasi dan keadaan di dalam hidupmu yang jauh lebih baik, yang jauh lebih nyaman. Meskipun dalam serba kekurangan. Karena kamu memulai dari awal lagi. Mencari pekerjaan lagi, membangun bisnis, membangun usaha. Tetapi nilai positifnya ada di sana. Kamu mendapatkan kenyamanan, ketenangan. Kamu bisa cari orang, partner, rekan yang sejalan dan satu circle dengan dirimu. Oke, jadi situasi yang tidak baik-baik saja mulai berganti dengan situasi yang lebih baik dan lebih nyaman. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Yang kedua, maaf. Di sini kita punya Five of Pentacles. Nah, akhirnya kamu menemukan sebuah harapan. Sebuah harapan, kesempatan, peluang. Karena apa? Karena ada keyakinan yang kuat di dalam dirimu. Keyakinan yang kuat untuk meninggalkan hal-hal lamamu. Meninggalkan lingkungan lamamu. Dan mulai lagi berjuang, berusaha dari awal.
Sehingga di saat kamu dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, lingkungan-lingkungan yang benar, akhirnya kamu mulai menemukan beberapa peluang, kesempatan, harapan untuk kamu lebih bisa mengembangkan lagi, memajukan lagi kehidupanmu daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Emperor. Nah, jadi ini adalah prinsip ya. Mungkin kamu memegang prinsip, yaitu harus benar-benar bisa memiliki aturan-aturan yang baik yang harus kamu jalankan setiap harinya. Dan harus bisa mengatakan tidak, menolak ajakan-ajakan yang tidak sesuai dengan keinginanmu, yang mungkin berpotensi akan membuat kehidupanmu mundur, bahkan hancur. Nah, jadi dengan prinsip yang baik inilah, akhirnya kamu mulai mampu menata, membangun, menyusun kembali strategi terbaik, rencana-rencana terbaik, untuk kamu benar-benar bisa bangkit dan bergerak maju ke depan, untuk berkembang, untuk lebih sukses dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, jadi sudah tidak ada lagi orang-orang, ya, lingkungan-lingkungan, teman, sahabat, partner, rekan begitu ya, yang berpikiran negatif, yang berperilaku buruk. Karena kamu sudah tidak lagi berada di circle itu. Ya, sehingga kehidupanmu saat ini benar-benar positif. Kamu mulai menemukan optimisme, semangat, keyakinan. Ditambah lagi lingkungannya sehat, orang-orangnya positif. Sehingga kamu akan mampu membawa setiap hal baik, ya, di dalam kehidupanmu, di dalam kegiatanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, ini mungkin ya yang kamu rasakan sewaktu kamu masih berada di lingkungan yang tidak tepat. Di tengah-tengah orang yang toksik, ya, kamu selalu berkonflik dengan dirimu sendiri. Kamu seolah-olah memiliki pertentangan batin, ya. Sementara di satu sisi kamu inginkan rezekinya, di satu sisi kamu nggak menginginkan, ya, cara perilaku, ya, yang ada pada kegiatan itu. Jadi akhirnya kamu mulai mengambil keputusan besar, yaitu harus segera mengakhiri konflik batinmu. Walaupun harus kehilangan hal-hal penting dan hal-hal berharga di dalam hidupmu. Tetapi kamu kan bisa temukan kembali, bisa berjuang lagi, berusaha lagi. Tetapi nilai plusnya, kamu sudah jauh lebih tenang, lebih nyaman, nggak ada lagi perdebatan di dalam hati dan pikiranmu. Sehingga kamu mulai bisa menyusun langkah terbaik, menemukan strategi-strategi yang tepat untuk maju dan berkembang. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Queen of Wands. Nah, jadi akhirnya kamu mulai menemukan kembali semangat, ya. Ada sikap yang energik, ada kemandirian, ditambah ada empati yang kamu dapatkan dari lingkungan maupun sebaliknya. Jadi ada hal-hal positif yang bisa di-share, yang bisa dibagikan dari lingkungan, dari orang-orang yang baru-baru ini kamu temukan di dalam kegiatanmu. Jadi dengan semangat, dengan kemandirianmu, akhirnya kamu mulai benar-benar bisa berkembang, bisa memajukan kembali hal-hal yang baru-baru ini kamu bangun. Dan inilah, ya, yang nantinya akan membawa banyak kebahagiaan untuk hidupmu, untuk orang-orang yang kamu sayangi, serta untuk berguna dan bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aries sahabatku. Dan semoga temanku Aries ya benar-benar akan mampu mendengarkan intuisimu, menangkap sinyal-sinyal penting, mencerna pesan-pesan yang tersirat dari apa yang terjadi di dalam kehidupanmu. Sehingga kamu benar-benar bisa maju, berkembang,
tinggalkan kebiasaan burukmu, tinggalkan lingkungan yang buruk, dan temukan hal-hal baru yang jauh lebih baik. Dan akhirnya kamu akan capai kesuksesan dan kebahagiaan untuk hidupmu lagi. Semoga ya, kita ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.